jam 1.15. Dan apa yang terjadi ketika Mas Joko melewati tikungan tersebut, itu suaranya kencang sekali, suara yang orang ketawa mengkikik. Selamat malam Sobat MM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di sini yang akan kembali menceritakan sebuah kisah yang sama sekali tidak satu orang pun ingin mengalaminya sebenarnya. Untuk itu tetap simak cerita selanjutnya. Cerita ini saya dapat dari teman saya, sahabat saya, yang menceritakan kisah ini kepada saya. Dan cerita ini adalah cerita yang dia alami sendiri. Sahabat saya ini bernama Mas Joko. Suatu hari Mas Joko sepulang dia dari pertemuan dengan temannya yang membahas satu urusan yang sangat penting tentunya. Dan dia menceritakan bahwa ketika dia selesai pertemuan tersebut dengan teman-temannya, tanpa terasa bahwa waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 1 dini hari. Tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Joko, namun tidak terlalu dekat juga. Nah, saat itu Pak Joko menggunakan sepeda motornya. Dari tempat pertemuan Pak Joko menuju rumahnya itu ada beberapa jalan alternatif. Nah, yang paling dekat adalah jalan yang menyusuri sungai. Jalan yang tidak begitu ramai karena ini bukan jalan raya sebenarnya. Itu di seputaran GBLA Bandung. Nah, Mas Joko menceritakan kepada saya bahwa temannya itu menyarankan untuk dia pulang melewat jalan Soekarno-Hatta karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 supaya agak ramai. Namun ternyata Mas Joko mengambil sebuah keputusan untuk mengambil jalan yang lebih dekat, yaitu jalan di sebelah menyusuri sungai tersebut. Padahal memang dekat sih, tetapi itu jalan yang sangat sepi. Waktu sudah menunjukkan pukul 1. Kalau Mas Joko melalui jalan Soekarno-Hatta, itu waktunya sangat panjang karena jalannya terlalu mutar, tetapi jalan tersebut ramai. Nah, singkat cerita Mas Joko mengambil sebuah keputusan untuk mengambil jalan tersebut, jalan yang menyusuri sungai, walaupun gelap dan sangat sepi sebenarnya. Nah, di sini kisah itu terjadi tanpa sepengetahuan temannya. Mas Joko mengambil jalan itu. Dia melaju dengan sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 km. Pada saat keluar dari komplek itu, Mas Joko melihat ke kanan, melihat ke kiri, kemudian melihat ke depan dan ke belakang. Itu sama sekali tidak ada yang namanya kendaraan satupun yang lewat situ. Padahal dalam pikiran Mas Joko bahwa jam segitu pasti ada 1-2 yang ramai. Kenapa? Karena jam segitu biasanya ada pedagang-pedagang, penjual sayuran yang justru juga keluar untuk ke pasar. Tapi di malam itu Mas Joko tidak melihat satupun lampu baik di depan atau di belakang.
Dengan percaya diri yang tinggi, Mas Joko tetap menjalankan sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Dan di situ yang saya tahu sendiri bahwa itu jalan itu gelap, sunyi. Rumah-rumah masih belum begitu banyak di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah sungai yang cukup besar. Nah, Mas Joko menceritakan dalam perjalanannya dia mencoba untuk menghibur diri, dia mencoba untuk bernyanyi, dia mencoba untuk berdoa, bahkan dia sambil ya baca-bacaan lah, sambil mengaji dan lain sebagainya. Di sini terjadi sebuah keanehan yang dialami oleh Mas Joko waktu itu. Pada saat ada di tikungan setelah jembatan, ada tikungan. Pada saat tikungan disinilah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Mas Joko. Mas Joko menceritakan waktu lewat situ kurang lebih antara jam 1.15. Dan apa yang terjadi ketika Mas Joko melewati tikungan tersebut, itu suaranya kencang sekali. Suara yang orang ketawa mengkikik. Dan itu kencang sekali. Karena Mas Joko kaget, maka dia menarik gasnya lebih kencang lagi. Dia tancap gasnya lebih kencang lagi sambil dia menengok ke belakang, melihat ke belakang dan melihat ke kaca spion. Apa yang dilihat oleh Mas Joko? Ada sekelebat kain yang terbang warna putih mengiringi suara ketawa tersebut. Semakin kencang dia tancap gas untuk dia lari dari suara itu. Bahkan Mas Joko menceritakan semakin dia jauh, suara itu tidak pernah mengecil, tapi malah bertambah keras. Mas Joko berpikir bahwa ada sesuatu yang mengikuti di belakang dia. Ketika dia nengok ke belakang, melihat ke belakang, itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia melihat kaca spion, ada yang mengikuti dia terbang. Ini yang mengerikan. Dengan kecepatan yang tinggi, akhirnya Mas Joko mampu melewati jalan yang lebih gelap lagi, yaitu di jalan yang menuju keluar dari GBLA tersebut. Sampai akhirnya dengan tergopoh-gopoh, dengan suasana yang gak enak, dengan suasana yang gak nyaman, dengan kecepatan sepeda motor yang tinggi, akhirnya Mas Joko sampailah di simpang 3 yang mulai agak ramai, yaitu di Jalan Derwati. Karena Mas Joko berangkat dari perumahan Bumi Panyilekan menuju Gria Bandung Indah. Dan inilah jalan pintas. Mungkin sahabat MM pasti tahu kalau pernah melewati jalan tersebut. Itu kalau malam itu gelap, dan disarankan jangan lewat situ kalau malam. Nah, inilah yang dialami. Sampai di rumah Mas Joko dengan tergopoh-gopoh, dia membaca istighfar dan segala macam. Sampai saat itu dia tidak bisa tidur sampai pagi. Jadi cerita ini dikisahkan oleh sahabat saya Mas Joko yang menyampaikan kepada saya. Dan ini sangat luar biasa pengalaman yang sama sekali baik saya, Mas Joko maupun sahabat MM sekalian pasti tidak akan pernah berkeinginan untuk mengalami kisah tersebut. Akhir cerita, Mas Joko berpesan, kalau memang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan yang tinggi, dan kita melihat situasi pada jam berapa kita mau melewati satu tempat, lebih baik kita mencari jalan yang aman. Bukan kita tidak mau, bukan kita tidak percaya, tetapi lebih baik kita menghindari, mencari selamat daripada kita mendapatkan musibah. Nah, pengalaman ini berbagi kepada kita, memberikan sebuah cerita moral kepada kita.
bahwa di dalam hidup itu kita harus memiliki keyakinan yang tinggi, kepercayaan yang tinggi, dan selalu mencari safety atau mencari situasi yang aman. Jadi Sobat MM, inilah cerita yang saya dapat dari sahabat saya yaitu Mas Joko. Semoga cerita ini bisa memberikan sebuah informasi yang positif kepada kita. Tetap jaga keselamatan, tetap waspada. Sampai ketemu di video lainnya. Masih bersama MM. Selamat malam.